Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita lebih lanjut dengan pelajaran kita tentang pengenalan kepada Yesus, tiga minggu yang lalu kita diserbu dengan badai, bukan? Ya. Masih banyak peninggalan kerusakan dari badai itu. Nah, sebab itu saya mau berkhotbah tentang badai, saudara. Haleluya. Ya. Sebab dalam hidup ini tidak ada yang jadi secara kebetulan. Semua ada dalam rencana dan maksud Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita membuka kitab Nahum pasal 1 ayat 3. Kitab Nahum pasal 1 ayat 3. Ada yang bilang begini, ada lain yang nama Nahum di Alkitab. Ya. Nahum pasal 1 ayat 3, begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Katakan amin. Puji Tuhan. Jadi jelas bagi kita, saudara, apapun bentuk badai itu yang memang mendatangkan ketakutan, ya, kehancuran, tetapi apapun bentuk badai itu tetap ada di dalam kendali daripada Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab menulis tentang orang-orang yang pernah mengalami badai yang diizinkan oleh Tuhan. Karena Tuhan punya maksud yang mulia, Tuhan punya rencana yang indah, ya, melalui badai yang Tuhan izinkan. Bagaimanapun bentuk badai itu, seperti saya katakan tadi, pasti tidak menyenangkan, mendatangkan ketakutan, menghancurkan segalanya, saudara. Tapi sekali lagi, apapun bentuknya, badai itu tetap ada di bawah kendali Tuhan. Sampai Tuhan menyelesaikan maksudnya, rencananya. Contoh yang pertama, orang yang mengalami badai dalam hidupnya karena diizinkan Tuhan, tentu dengan maksud yang mulia dari Tuhan. Kita lihat kitab Yunus pasal 1 ayat 4 sampai 5. Yunus pasal 1 ayat 4 dan 5. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada ilahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Ayat 12. Sahutnya kepada mereka, angkatlah
aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Ayat 15, kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Jadi jelas sasaran badai itu siapa? Yunus. Itu nabi, hamba Tuhan. Dia sedang diburu oleh badai yang diizinkan Tuhan. Mengapa Tuhan izinkan badai mengejar Yunus? Saudara-saudara sekalian, badai untuk Yunus ini dimaksudkan Tuhan untuk mengajar Yunus, untuk mendisiplinkan Yunus supaya belajar taat, bertanggung jawab atas panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan. Saya kira dari sekolah minggu kita sudah tahu cerita ini. Ya. Ketika dia diperintahkan Tuhan untuk pergi ke kota besar Niniwe untuk memberitakan Injil di sana. Memang kitab Nabi Yesaya, kitab Yeremia telah menubuatkan, telah menceritakan tentang kejahatan orang-orang Niniwe. Itu luar biasa. Yunus sebagai hamba Tuhan tahu ya, cerita tentang kejahatan orang-orang Niniwe. Karena itu bagi Yunus, Niniwe itu lebih pantas dibinasakan, tidak pantas diselamatkan, tidak pantas untuk mendengar firman Tuhan. Lebih pantas dibinasakan saja. Keterlaluan. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, badai yang mengejar Yunus ini untuk mendisiplinkan dia, supaya belajar taat kepada perintah Tuhan, belajar taat kepada firman Tuhan, belajar taat melakukan tanggung jawab pelayanan apapun itu. Selama itu dipercayakan Tuhan, lakukan dengan sungguh-sungguh. Itu maksud dari Tuhan. Tapi Yunus coba menghindar. Sebenarnya apa alasan Yunus menghindar? Karena Yunus punya pandangan, ya, sudut pandang yang berbeda dengan Allah. Yunus melihat dari segi dosanya orang-orang Niniwe yang lebih pantas untuk dibinasakan. Sementara sudut pandang Allah, cara pandang Allah adalah memberi kesempatan kepada orang-orang Niniwe untuk mendengar firman Allah. Itu dari Tuhan. Dan Tuhan mau sebagai hamba Tuhan, Yunus juga punya cara pandang seperti Allah, yaitu memberi kesempatan kepada orang-orang Niniwe untuk mendengar firman Tuhan, supaya mereka bertobat. Alkitab katakan, bagaimana orang bisa bertobat kalau dia tidak pernah dengar firman Allah? Dan siapa yang mau mendengar firman Allah kalau tidak ada yang memberitakan? Yunus diperintahkan untuk memberitakan. Soal itu orang-orang Niniwe mau bertobat atau tidak, itu bukan urusannya Yunus. Itu urusan mereka dengan Tuhan. Yunus sudah coba menghakimi orang-orang Niniwe, tidak pantas untuk diselamatkan. Seringkali kita mengambil hak Tuhan dalam hal menghakimi seseorang. Dia tidak pantas, tidak bisa lah. Tidak bisa lah.
Tetapi Allah dikatakan dalam kitab Nahum tadi panjang sabar. Panjang sabar. Dan Dia berkuasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yunus punya cara pandang yang salah. Beda dengan cara pandang dari Allah. Yunus telah menghakimi Niniwe menurut cara pandangnya. Memang sejarah mencatat tentang kejahatan orang-orang Niniwe itu. Waduh, sudah di luar batas kemanusiaan, saudara. Ya. Dalam hal menghukum orang dan sebagainya. Tetapi cara pandang Tuhan memberi kesempatan untuk mendengar firman Allah. Memberi kesempatan. Saudara dan saya sudah berapa banyak kali Tuhan kasih kesempatan. Katakan amin. Tuhan memberi kesempatan. Saudara, berapa banyak tahun lalu ya, ada jemaat yang sangat menghalangi pelayanan. Saudara, sudah ditegur lewat firman Tuhan. Ditegur secara langsung, secara pribadi. Dengan firman Tuhan. Tidak juga. Sudah saya doakan, doa puasa, saudara. Malah makin menjadi. Saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan tahu bahwa dia masih bisa bertobat, biar dia bertahan di sini. Tapi kalau Tuhan tahu yang dia sudah tidak bisa bertobat, Tuhan jangan jadikan dia batu sandungan di antara jemaat. Satu kali saya datangi, berbicara secara pribadi, menegur, menasihati kembali. Saudara tahu jawabannya apa? Hari ini saya keluar dari GPDI Kalvari. Dalam hati, puji Tuhan. Tuhan sudah jawab doa saya. Bukan saya yang keluarkan, Dia yang minta keluar. Ya. Saudara, Tuhan selalu beri kesempatan. Tapi saya mau katakan, panjang sabar Tuhan ada batasnya. Ada batasnya. Surat Roma katakan, perhatikan kemurahan dan kekerasan Allah. Perhatikan. Kemurahan Allah adalah selalu memberi kita kesempatan. Tapi ingat, kekerasan Allah artinya ada batas kesabaran daripada Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, Niniwe belum pernah dengar firman Allah. Bagaimana mereka mau bertobat? Belum pernah dengar firman Tuhan. Tetapi belum apa-apa Yunus sudah menghakimi. Oh, mereka tidak pantas diselamatkan. Bukankah hal ini seringkali terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga keluarga kita? Ada istri yang harus mendoakan suaminya puluhan tahun, saudara. Tapi pada akhirnya bertobat juga. Haleluya. Ada istri pernah bersaksi kepada kami. 25 tahun dia doakan suaminya. Tidak bosan-bosan. Pagi, siang, malam. Dia datang di kaki Tuhan dan menyerukan suaminya. Akhirnya dia bertobat. Haleluya. Banyak hal yang harus kita gumuli. Dan selalu harus ingat, Tuhan selalu memberi kesempatan. Nah, saudara-saudara, karena Yunus tidak mau orang-orang Niniwe itu mendengar firman Tuhan, maka dia lari. Dalam Yunus pasal 1 dikatakan dia lari ke Tarsus.
Ya. Begitu dia sampai di pelabuhan, ada satu kapal yang siap berangkat ke Tarsus. Ya. Masih ada satu tiket. Dia bilang, ini kehendak Tuhan. Ya. Pas ada kapal. Ya. Laut tenang. Ya. Orang roti bilang seperti minyak di loyang itu laut. Tenang. Yunus bilang, puji Tuhan, ini kehendak Tuhan. Ya. Dia beli tiket bayar. Doi ada. Karena dikatakan dia beli tiket, dia bayar. Naiklah dia. Begitu berangkat dia bilang, selamat tinggal di Niniwe, beta sulari ini. Ya. Belum berapa jauh waktu mulai malam, mulailah angin badai mengamuk. Ya. Tuhan bilang, lu tunggu tunggu. Ya. Lu kira lu so aman? Ya. Masuk di bawah ruang bawah, Yunus tertidur sono. Aman sudah. Ya. Tapi ketika Tuhan datangkan badai, ya, segala upaya para awak kapal ini lakukan, buang semua barang supaya bisa lebih ringan. Oh, itu tidak menolong. Masalah bukan di situ. Masalahnya ada satu orang di sana yang lari dari panggilan Tuhan, lari dari tanggung jawab pelayanan. Itu persoalannya. Dan Tuhan sedang selesaikan itu dengan cara apa? Badai. Ya. Seringkali Tuhan menyelesaikan persoalan kita dengan Tuhan itu dengan mendatangkan badai, saudara. Dan itu tidak enak. Tidak enak, saudara. Ya. Entah badai dalam bentuk apa, terserah Tuhan. Badai dalam rumah tangga, dalam pekerjaan dan sebagainya. Karena Tuhan mau mendisiplinkan kita untuk belajar taat kepada firman Allah. Taat dalam penurutan dan pelayanan kepada Tuhan. Tuhan tidak akan buat Yunus sampai mati, tidak. Tuhan masih butuh dia. Ya. Nah, seperti yang kita sudah baca tadi, mereka mulai cari tahu siapa yang bikin sampai badai ini. Semua barang sudah dibuang, mereka cari di ruang bawah, jangan-jangan masih ada barang di sana. Ada, Yunus ada di sana. Itu persoalannya ada di sana. Mereka kasih bangun, Bu, lu bisa tidur sono dengan keadaan seperti ini. Orang semua sudah berteriak, panggil dia punya ilah, dia punya dewa. Lu ada sono di sini. Bagaimana bisa begitu? Dia kaget, ada apa? Hah? Itu awak kapal, kita sudah mau mati. Yunus sadar. Dia bilang, sudah, angkat saya dan buang. Ini badai karena saya. Loh, kenapa? Saya hamba Tuhan, tapi saya lari. Lu ini bikin percobaan. Ya. Jadi betul kau mau dibuang? Buang saya. Nanti itu badai berhenti. Ya. Puji Tuhan, Yunus masih ada kesadaran, saudara. Ya. Dia tidak mempersalahkan siapapun. Dia bilang, saya, karena saya. Ya. Kita seringkali sudah mengalami badai dalam bentuk apapun, kita masih salahkan orang lain. Ini karena dia. Lu yang salah, karena dia apa? Ya. Lu yang sedang dikejar oleh Tuhan. Ya. Dengan badai. Saudara, Yunus sadar. Dia bilang, buang. Apapun mau terjadi itu urusan Tuhan, buang.
Mereka angkat, buang dia. Alkitab katakan dengan penentuan Tuhan, ya. Ternyata begitu badai mulai, itu Tuhan juga sudah sediakan seekor ikan paus yang entah besarnya seperti apa, ya. Ikut itu kapal. Lagi tunggu seorang Yunus mau dibuang. Ya. Begitu dibuang, hap masuk. Ya. Yunus menceritakan pengalaman di dalam perut ikan dalam pasal 2. Ya. Dia bilang ada lumut-lumut yang melilit aku. Bukan lumut, ususnya ikan yang melilit dia. Seperti dalam dunia orang mati. Tapi mari kita lihat bagaimana sikap Yunus ketika dia dibuang dan masuk ke dalam perut ikan. Ayat 9 pasal 2 kitab Yunus. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Aku dengan ucapan syukur. Sebelum ayat 9 itu, ayat 1, apa yang dilakukan Yunus? Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu, katanya, dan seterusnya. Apa yang Yunus lakukan setelah ada di dalam perut ikan? Dia berdoa kepada Tuhan. Ada kesadaran. Dia berdoa. Ya. Ketika kita menghadapi badai apapun, sikap kita harus belajar seperti Yunus. Berdoa kepada Tuhan. Katakan amin. Jangan mempersalahkan siapapun. Situasi apapun jangan. Berdoa kepada Tuhan. Ya. Saudara, dan kemudian Yunus mengucap syukur kepada Tuhan. Bersyukur. Ya. Waktu berapa? 3 minggu lalu kan? Ya, badai itu. Ibu Rohani ada di rumah sakit. Saya sendiri di pastori. Kira-kira jam 2, waduh, bunyi besar sekali. Wah! Darah Yesus, apa yang terjadi? Saya keluar, saya ambil HP lalu, karena lampu semua sudah mati. Kan? Saya senter keluar. Saya lihat itu pohon kayu melintang di muka. Saya bilang, puji Tuhan. Tidak roboh di pastori. Ya. Puji Tuhan. Sejak jam itu saya sudah bisa tidur. Saya berdoa. Mana ingat Ibu Rohani di rumah sakit. Jadi apa itu rumah sakit? Ya. Sampai pagi saya berdoa. Ya. Sambil mengucap syukur. Terima kasih. Tidak ada yang jadi secara kebetulan Tuhan. Bukan cuma ingat Ibu Rohani. Ingat jemaat. Siapa punya rumah kira-kira yang sudah berangkat ini? Ya. Puji Tuhan. Ternyata semua aman. Haleluya. Ya. Juga pikiran, sudah jadi apa itu sekolah Alkitab Kalvari? Ya. Wah, cabang-cabang dong berterbangan. Ya. Puji Tuhan. Sebab ada satu pohon besar di dekat asrama. Saya membayangkan itu roboh, wah hancur itu asrama. Ternyata justru pohon itu tidak apa-apa. Ya. Ya, Tuhan tahu segala perkara. Yunus berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Artinya apa? Dia menerima teguran Tuhan. Dia terima. Ya. Buktinya tadi dia minta dia diangkat dan dibuang. Ada kesadaran tentang kesalahannya. Berdoa dan mengucap syukur artinya Yunus menerima ini
sebagai teguran Tuhan, sekeras apapun dia terima. Dia bersyukur dan dia bilang, aku akan membayar nazarku. Sesudah berdoa dan mengucap syukur, ayat 10 pasal 2, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Ya. Kadang-kadang binatang lebih dengar-dengaran firman Tuhan dari kita. Ya. Ini dikatakan Tuhan berfirman kepada ikan itu, cukup, buang dia, kasih muntah di darat sana. Ikan itu lakukan. Kadang-kadang itu binatang lebih dengar-dengaran daripada kita. Begitu dimuntahkan, Yunus bilang, "Su di mana beta ini? Su di mana?" Tidak memberi kesempatan lama. Pasal 3 ayat 1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Begitu dimuntahkan, Tuhan langsung berfirman, Yunus, siap, berangkat ke Niniwe. Yunus pikir, wah, ternyata panggilan Tuhan belum berubah. Dia pikir mau disuruh ke tempat lain. Tuhan bilang tidak, Niniwe. Apa yang kita bisa pelajari di sini, saudara? Rencana Tuhan tidak pernah berubah. Maksud Tuhan tidak pernah berubah dan tidak dapat dirubah oleh apapun dan siapapun. Kita yang harus berubah untuk menyesuaikan diri dengan rencana Tuhan. Haleluya. Ayub 42 ayat 2 katakan, aku tahu Tuhan, aku sanggup. Tidak ada rencanamu yang gagal. Haleluya. Kita yang harus berubah, rencana Tuhan tidak berubah. Kitalah yang harus belajar untuk berubah. Katakan amin. Ya. Menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, sikap Yunus akan tanggung jawab pelayanan berubah setelah badai. Setelah badai berubah total. Ayat yang ketiga, pasal 3, bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Ayat 4. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Ya. Ini khotbah marah-marah. Kalimatnya sangat pendek. Weh orang Niniwe, 40 hari kamu semua akan dibinasakan. Dia tidak bilang kenapa mau dibinasakan, tidak. Tetapi dengan kalimat yang pendek, pemberitaan firman Tuhan itu, saudara, Alkitab katakan, mulai dari raja sampai kepada binatang, ketika mendengar berita itu, mereka berdoa puasa. Oh, mereka bertobat. Bertobat. Ada yang sudah dengar firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, tidak bertobat juga, saudara. Ini cuma satu kalimat pendek. Orang Niniwe, kamu akan ditunggang balikan. Artinya akan dibinasakan dalam waktu 40 hari.
mereka langsung menanggapi firman Tuhan, menanggapi pemberitaan firman Tuhan dengan sikap apa? Bertobat. Oh, mulai dari raja sampai binatang, raja bilang tidak boleh ada yang makan, tidak boleh. Kita berdoa, berpuasa, mohon belas kasihan Tuhan. Dan benar, satu kota diselamatkan. Satu kota diselamatkan. Ternyata cara pandang dari Yunus salah. Mereka belum diberi kesempatan, belum mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Ternyata setelah firman Tuhan disampaikan, saudara, mereka semua bertobat dan diselamatkan. Mendengar keselamatan orang Niniwe, Yunus bilang, nah kan beta suka tahu. Sudah itu yang saya tidak mau. Pasti Tuhan selamatkan mereka. Benar. Kadang-kadang kita mau, Tuhan ikut kita punya mau. Kita punya pikiran sendiri. Mari kita belajar menyesuaikan diri dengan pikiran Tuhan, cara pandang Tuhan. Maka semua menjadi indah pada waktunya. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.